Selamat datang kembali di Kang Sanu Channel. Sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya jika kalian terlebih dahulu pencet tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik dari Kang Sanu Channel. Dan jangan lupa untuk klik like, komen dan share untuk membantu channel ini terus berkembang. Sekitar pertengahan abad ke-16 Masehi, tersebutlah seorang pemuda gagah berdarah Arab di tepi barat Pulau Jawa, Cirebon. Selama beberapa bulan ia berlayar dari kampung halamannya di negara Yaman. Saat itu memang sedang gencar-gencarnya orang-orang Arab berimigrasi ke tanah Jawa. Dan salah satunya adalah kakek Mbah Said Sulaiman. Orang-orang Arab ini datang dengan maksud bermacam-macam. Ada yang berdakwah untuk menyebarkan agama Islam, ada pula yang berniaga seraya berdakwah. Pemuda itu bernama Abdurrahman. Ia adalah seorang Said keturunan Rasulullah yang bergelar Basyaiban. Basyaiban adalah gelar warga Habib keturunan Said Abu Bakar Syaiban, seorang ulama terkemuka di Tarim Hadramaut, yang terkenal alim dan sakti. Said Abu Bakar mendapat julukan Syaiban atau yang beruban karena ada kisah unik di balik julukannya itu. Suatu ketika, Said Abu Bakar yang saat itu masih tergolong muda menghilang. Sejak itu ia tidak muncul-muncul. Konon, ia uzlah untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Baru setelah sekitar 30 tahun, Said Abu Bakar muncul di Tarim. Ia tetap tampak muda, tapi aneh. Rambutnya putih, tak selembar pun yang hitam. Ia seperti berambut salju. Sejak itulah orang-orang menjulukinya Syaiban atau yang beruban. Abdurrahman masih tergolong cicit dari Said Abu Bakar Basyaiban. Ia putra sulung Said Umar bin Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Basyaiban. Lahir pada abad 16 Masehi di Tarim Yaman bagian selatan, perkampungan sejuk di Hadramaut yang masyhur sebagai gudang para wali. Dalam masa perantauannya ke Nusantara, tepatnya di Pulau Jawa, Said Abdurrahman memilih bertempat tinggal di Cirebon, Jawa Barat. Beberapa waktu kemudian, ia mempersunting putri Maulana Sultan Hasanuddin pada tahun 1570 Masehi. Putri bangsawan itu juga masih keturunan Rasulullah. Ia bernama Syarifah Hadijah, cucu Raden Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Dari pasangan dua keturunan Rasulullah ini, lahir 3 orang putra, Said Sulaiman, Said Abdurrahim, yang terkenal dengan sebutan Mbah Arif Segoropuro Pasuruan, dan Said Abdul Karim. Mewarisi ketekunan leluhurnya dalam berdakwah, keluarga ini berjuang keras menyebarkan Islam di Jawa, tak jauh dengan apa yang telah dilakukan oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati di Cirebon. Pengaruh dan ketekunan mereka dalam berdakwah membuat penjajah Belanda khawatir. Maka ketika menginjak dewasa, Said Sulaiman dibuang oleh mereka. Putra sulung Said Abdurrahman ini, kemudian tinggal di Krapyak Pekalongan, Jawa Tengah. Di Pekalongan, beliau menikah dan mempunyai beberapa orang putra. 4 di antaranya laki-laki, yaitu Hasan, Abdul Wahab, Muhammad Bakir, dan Ali Akbar. Dari Pekalongan, Said Sulaiman berkelana lagi. Kali ini, Solo atau Surakarta menjadi tempat tujuan. Selama tinggal di Solo, beliau terkenal sakti. Kesaktiannya yang sudah masyhur itu mengundang rasa iri seorang raja dari Mataram. Sang raja ingin membuktikan kesaktian Said. Maka diundanglah Said ke keraton. Saat itu di istana sedang berlangsung pesta pernikahan putri bungsu sang raja. Said Sulaiman dipanggil menghadap. Untuk memeriahkan pesta pernikahan putri bungsunya ini, raja meminta agar Said memperagakan pertunjukan yang tak pernah diperagakan oleh siapapun. Sulaiman, Anda ini orang sakti. Kalau benar-benar sakti, saya minta tolong buatkan pertunjukan yang tidak umum, yang belum pernah disaksikan oleh orang-orang sini, pinta Raja Mataram kepada Said dengan nada menghina. Mendengar permintaan raja yang sinis itu, Said meminta pada raja untuk meletakkan bambu di alas meja, sembari berpesan untuk ditunggu. Said Sulaiman lalu pergi ke arah timur. Masyarakat sekitar keraton menunggu kedatangan Said demikian lama, namun Said belum juga datang. Raja Mataram hilang kesabaran, ia marah, ia membanting bambu di alas meja itu hingga hancur berkeping-keping. Sesuatu yang ajaib terjadi, kepingan bambu-bambu itu menjelma menjadi hewan yang bermacam-macam. Raja Mataram tersentak melihat keajaiban ini, barulah ia mengakui kesaktian Said Sulaiman. Raja Mataram kemudian menitahkan beberapa prajuritnya untuk mencari Said Sulaiman. Sedang hewan-hewan jelmaan bambu itu terus dipelihara.
Hewan-hewan itu ditampung dalam sebuah kebun binatang yang kemudian diberi nama Sriwedari. Artinya, Sri adalah tempat, sedangkan Wedari adalah Wedar, sabdane Said Sulaiman. Kebun binatang itu tetap terpelihara. Tak lama berselang, Sriwedari menjadi sebuah taman dan objek wisata terkenal peninggalan Mataram. Namun pada tahun 1978, binatang-binatang di Sriwedari dipindah ke kebun binatang Satwa Taru. Setelah meninggalkan Solo, Mbah Said Sulaiman pergi dari Solo ke Ampel, Surabaya. Untuk sampai ke Surabaya, beliau harus melalui hutan belantara. Tujuan beliau menuju ke Ampel adalah untuk nyantri kepada Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Kabar keberadaan Said Sulaiman akhirnya sampai ke telinga Raja Mataram. Ia mengirim utusan ke Surabaya untuk memanggilnya. Di antara utusan itu ada Said Abdurrahim, adik kandung Said Sulaiman sendiri. Sesampainya di Ampel, ia sangat terharu bertemu kembali dengan kakaknya tercinta. Dan akhirnya, ia memutuskan untuk tidak kembali lagi ke Mataram. Ia ingin belajar kepada Sunan Ampel bersama sang kakak. Pada suatu malam, saat murid-murid Sunan Ampel sudah tertidur pulas, tiba-tiba terdapat dua kilatan sinar menerpa dua orang murid Sunan Ampel yang sedang tidur. Sinar itu berwarna kuning keemasan. Sunan Ampel yang saat itu sedang tidak tidur, menghampiri tempat jatuhnya sinar tadi. Karena keadaan yang gelap, beliau tidak dapat melihat dengan jelas wajah kedua santrinya yang diterpa sinar keemasan ini. Beliau memutuskan untuk mengikat sarung kedua santrinya itu. Usai salat subuh, Sunan Ampel bertanya kepada para santrinya, siapa yang sarungnya tadi malam terikat? Mbah Said Sulaiman dan Mbah Abdurrahim mengacungkan tangan. Lalu, Sunan Ampel berkata, mulai sekarang, santriku jangan manggil Sulaiman, jangan manggil Abdurrahim saja, tapi panggillah Mas Sulaiman dan Mas Abdurrahim. Panggilan ini menjadi cikal bakal sebutan Mas, semacam Gus oleh santri untuk memanggil keturunan para masyayikh. Riwayat belajarnya Said Sulaiman kepada Sunan Ampel ini sebenarnya masih sangat disangsikan. Soalnya, terdapat selisih tahun yang terlalu jauh antara masa hidup Said Sulaiman dan Sunan Ampel. Sunan Ampel hidup pada tahun 1401 sampai tahun 1481 Masehi, abad 14 Masehi, sedangkan Said Sulaiman diperkirakan hidup pada abad 17 Masehi, jadi selisih 3 abad dengan Sunan Ampel. Kemungkinan besar, Said Sulaiman belajar di Ampel ini tidak pada Sunan Ampel sendiri, tetapi pada generasi-generasi penerus beliau. Kemungkinan juga cerita di atas terjadi ketika mereka nyantri kepada Habib Soleh atau Mbah Semendi. Setelah nyantri di Ampel, kakak beradik ini pergi ke Pasuruan untuk nyantri pada Mbah Soleh Semendi di Segoropuro. Belakangan diketahui ternyata Mbah Soleh adalah paman mereka sendiri, saudaranya ibu mereka, Syarifah Khadijah. Setibanya di Pasuruan, setelah mengungkapkan keinginan untuk menuntut ilmu, mereka diajak mandi di Sungai Winongan oleh Mbah Soleh Semendi. Ketika mereka sedang asyik mandi bersama, tiba-tiba Mbah Semendi hilang. Tak lama kemudian, muncul lagi. Kejadian ini terulang sampai 2 kali. Mbah Sulaiman berfirasat bahwa Mbah Soleh Semendi bermaksud mencoba kesaktiannya bersama adiknya berdua. Mereka berunding, jika nanti Mbah Soleh sedang mandi, bakyak miliknya dipegang bersama-sama agar Mbah Soleh tidak bisa menghilang. Maka mereka memegang bakyak Mbah Soleh itu dengan mengerahkan segala kemampuan. Demikian pula Mbah Soleh. Tapi Mbah Soleh Semendi tidak bisa menghilang. Akhirnya ia tahu bahwa ia tidak bisa menghilang sebab bakyaknya dipegang oleh Said Sulaiman dan Said Abdurrahim. Jangan begitu. Lepaskan sandal saya, pinta Mbah Soleh. Setelah kejadian itu, Mbah Soleh mengakui akan kesaktian dua bersaudara itu. Banyak kisah-kisah luar biasa yang terjadi antara Said Sulaiman dan Mbah Soleh. Di antaranya, pada suatu hari, Mbah Soleh hendak bepergian. Sebelum pergi, beliau berpesan kepada semua santrinya agar halaman dibersihkan selama kepergiannya. Maka saat beliau berangkat pergi, semua santri Mbah Soleh melaksanakan kerja bakti. Said Sulaiman dan Said Abdurrahim turut serta bersama mereka. Lagi-lagi Said Sulaiman membuat keajaiban. Ia mencabuti pohon-pohon besar hingga bersih total. Setiba dari bepergiannya, Mbah Soleh kaget melihat pohon-pohon besar yang dicabuti sampai bersih. Setelah tahu bahwa yang mencabuti adalah Said Sulaiman, Mbah Soleh memerintahkan agar pohon-pohon itu dikembalikan seperti semula. Subhanallah,
Dengan izin Allah, pohon-pohon tersebut dapat dikembalikan lagi oleh Mbah Said. Sejak kejadian itu, berita tentang kesaktian Mbah Said Sulaiman tersiar dari mulut ke mulut di seluruh penjuru Pasuruan. Setelah mondok di Mbah Soleh, Said Sulaiman tinggal di Kanigoro Pasuruan. Sehingga beliau mendapat julukan Pangeran Kanigoro. Saat itu, beliau sempat menjadi penasehat Untung Surapati. Untung Surapati adalah tokoh terkemuka Pasuruan. Ia tercatat sebagai pahlawan yang berjasa mengusir penjajah Belanda dari Nusantara di Pasuruan. Berita tentang kesaktian Said Sulaiman juga terdengar oleh Raja Keraton Pasuruan. Raja Pasuruan ini tidak percaya tentang kesaktiannya. Ia seringkali melecehkan kesaktian Mbah Said. Sampai suatu ketika putri keraton yang sedang berjalan-jalan keliling kota hilang. Kusir dan kereta kuda yang dipakai oleh sang putri juga ikut raib. Sang raja menjadi sedih bermuram durja. Diadakanlah sayembara, bagi yang menemukan sang putri, akan mendapat hadiah yang amat besar. Tapi malang, tidak ada satu orang pun yang berhasil menemukan sang putri. Sang putri seperti lenyap di telan bumi. Hati raja semakin bersedih dan putus asa. Akhirnya, ia meminta bantuan kepada Said Sulaiman yang sebelumnya sering ia hina. Di hadapan sang raja, Mbah Sulaiman memasukkan tangannya ke dalam saku. Tak berapa lama kemudian, beliau melemparkan sesuatu dari dalam sakunya ke halaman. Luar biasa, dengan izin Allah, sang putri muncul bersama kereta dan kusirnya di halaman keraton. Konon, ia dibawa lari jin ke alam gaib. Melihat putrinya kembali, hati raja berbunga-bunga. Ia gembira alang-kepalang dan meminta agar Said Sulaiman menikahi putrinya itu sebagai tanda ucapan terima kasih atas jasanya. Namun Mbah Said menolak. Beliau memilih kembali ke Kanigoro. Tak lama kemudian, Said Sulaiman diambil menantu oleh gurunya yang notabene pamannya sendiri, Mbah Soleh Semendi. Semula, beliau menolak tetapi akhirnya beliau menerima permintaan gurunya itu. Beliau menikahi putri Mbah Soleh yang kedua. Sedangkan adiknya, Mbah Abdurrahim, mempersunting putri Mbah Soleh yang pertama, kakaknya istri Mbah Sulaiman. Mbah Abdurrahim tinggal di Segoropuro Pasuruan, sampai meninggal dunia. Orang-orang mengenalnya dengan panggilan Mbah Arif Segoropuro. Sedangkan Mbah Abdul Karim, adik Said Sulaiman yang kedua, wafat di Surabaya dan dimakamkan di Komplek Pemakaman Sunan Ampel. Selain beristri putri Mbah Soleh, Said Sulaiman juga mempunyai istri dari Malang. Dari istrinya dari Malang ini beliau mempunyai putra bernama Hazam. Setelah hari pernikahan, Mbah Sulaiman kembali ke Cirebon, Jawa Barat, tempat di mana ia lahir dan menghabiskan masa kanak-kanaknya bersama ayah dan ibu tercinta. Tapi pada saat itu, suasana di Banten dan Cirebon sedang ricuh disebabkan terjadinya pertikaian antara Sultan Agung Tirtayasa dengan putranya sendiri, Sultan Haji, yang terjadi berkisar pada tahun-tahun 1681 sampai tahun 1683. Maka sejak tahun 1681, Sultan Agung Tirtayasa aktif melakukan penyerangan terhadap putranya ini. Pemicu pertikaian yang berlangsung sampai 3 tahun ini adalah pemihakan Sultan Haji pada Belanda. Melihat hal ini, Mbah Sulaiman memutuskan untuk kembali lagi ke Pasuruan. Beliau kembali menetap di Kanigoro, sebuah dusun di desa Gambir Kuning. Di Gambir Kuning beliau mendirikan 2 buah masjid unik. Bahan bangunannya seperti kayu usuk, belandar, ring, dan lain-lain hanya diambilkan dari kayu satu pohon terbesar di hutan Kejayan. Pohon besar itu adalah pemberian dari Kepala Hutan Kerajaan Untung Surapati Pasuruan. Karena ukuran pohon itu sangat besar, disediakanlah 40 ekor sapi untuk menariknya ke lokasi pembangunan masjid. Tapi sapi-sapi itu tidak kuat membawanya. Tapi aneh, keesokan harinya kayu-kayu itu sudah ada di lokasi pembangunan. Konon, yang mengangkat kayu itu adalah Said Sulaiman sendiri. Sampai sekarang masjid ini masih tetap ada. Namun, karena lokasinya yang sempit, masjid itu dipindah agak ke selatan oleh Syekh Rofi, cicit Mbah Sulaiman dari cucunya, Umi Kulsum bin Hazam bin Sulaiman. Pada bulan Rabiul Awal 1243 Hijriah, hampir 2 abad yang lalu. Masjid dengan gaya arsitektur kuno itu, kini telah berusia lebih dari 400 tahun. Sampai kini, bahan-bahan masjid peninggalan Mbah Sulaiman itu masih asli, kecuali lantai dan tiang bagian dalam. Kabar kekeramatan Mbah Said di Pasuruan terdengar kembali ke Keraton Mataram, Solo.
Raja Mataram mengutus salah seorang adipatinya untuk memanggil Mbah Said di Pasuruan. Setibanya di Pasuruan, adipati tersebut mengajak Mbah Said untuk memenuhi panggilan raja. Mbah Said bermaksud memenuhi panggilan ini. Bersama 3 orang santrinya, Mbah Jailani, Tulangan Sidoarjo, Ahmad Surahim bin Untung Surapati, dan Said Hazam, putranya sendiri, beliau berangkat ke Solo. Di keraton, Raja Mataram mengumpulkan pembesar-pembesar kerajaan. Ia menyiapkan jamuan besar-besaran yang betul-betul mewah. Namun ada yang terasa janggal di hati Mbah Said. Ada 3 keris pusaka yang diletakkan di alas cowe yang ada sambalnya ketika mereka sedang makan bersama-sama. Mbah Sulaiman heran melihat keris di depannya itu. Beliau berbisik kepada santrinya, "Nak, kalian lupa tidak memakan sayur kacang ini. Ayo dimakan, masing-masing satu," perintah Mbah Sulaiman. "Oh, iya Mbah," jawab mereka serempak. 3 buah keris itu pun habis dimakan seperti halnya makan sayur kacang-kacangan. Semua yang hadir terhenyak. Kalau muridnya saja seperti ini, apalagi gurunya, gumam mereka kagum. Setelah acara makan-makan selesai, Raja Mataram Solo berembuk dengan pembesar-pembesarnya untuk mengangkat Mbah Sulaiman menjadi hakim. Namun saat kesepakatan ini disampaikan pada Said, beliau menolak, dengan alasan akan meminta pertimbangan dan restu kepada istri dan masyarakatnya yang ada di Pasuruan. Tentu saja, mereka yang di Pasuruan tidak menyetujui. Mereka tidak mau kehilangan tokoh yang disegani ini. Setiba di Pasuruan, setelah dari Solo untuk mengabarkan penolakan rakyat Pasuruan pada sang raja, Said Sulaiman pamit kepada istrinya yang sedang hamil tua untuk pergi ke Ampel, Surabaya. Lalu meneruskan perjalanannya ke Jombang. Namun di tengah perjalanan, tepatnya di Kampung Betek, Mojo Agung, Jombang, beliau jatuh sakit, kemudian wafat dan dimakamkan di sana. Tidak diketahui dengan pasti tahun kewafatannya. Istri Mbah Sulaiman yang sedang hamil tua itu terus menunggu kedatangan sang suami. Yang ditunggu-tunggu ternyata tidak kunjung datang. Ia memutuskan untuk mencari Mbah Sulaiman. Dari Pasuruan ke Sidoarjo, Surabaya, lalu ke Malang. Akhirnya ia melahirkan di Desa Mendit, dekat Pemandian. Namun bayinya langsung meninggal dunia dan dimakamkan di Kampung Woksuru. Istri Mbah Sulaiman ini tetap tidak putus asa. Ia terus mencari Said ke arah selatan, menuju Desa Sawojajar, Malang bagian timur. Tapi Malang tak dapat ditolak, ia meninggal dunia sesampainya di Desa Grebek. Menurut versi lain, ketika pergi ke Solo untuk memenuhi panggilan raja, Mbah Sulaiman tidak sampai ke Solo. Beliau jatuh sakit di tengah perjalanan, tepatnya di Kampung Betek, Mojo Agung. Selama masa sakitnya, beliau dirawat oleh seorang kiai bernama Mbah Alif, sampai beliau memenuhi panggilan Tuhan. Selama berada di Mojo Agung dalam rawatan Mbah Alif, Mbah Said Sulaiman berdoa kepada Tuhan. Kalau pertemuannya dengan Raja Solo dianggap baik dan bermanfaat, maka beliau memohon agar dipertemukan. Tetapi jika tidak, maka beliau minta lebih baik wafat di tempat itu. Akhirnya, permintaan yang kedua dikabulkan oleh Allah. Beliau tidak sampai bertemu dengan Raja Mataram, dan wafat di Mojo Agung. Adipati yang disuruh menjemput Mbah Said, mengirim surat kepada Raja Solo, bahwa dirinya tidak akan kembali ke Solo dan memilih menetap di Mojo Agung untuk menjaga makam Mbah Said. Sang Adipati tetap tinggal di Mojo Agung hingga meninggal dunia dan dimakamkan di sana pula. Hasil jerih payah Mbah Said dalam segala usahanya membawa berkah amat besar bagi kehidupan beragama kaum muslimin sampai sekarang. Perjuangannya mendirikan pesantren, melawan dan bergelut dengan tantangan, telah menorehkan napak tilas terciptanya apa yang kini kerap disebut dengan kentalnya moralitas agamis dan budaya pesantren. Beliau berjasa mendirikan pondok pesantren Sidogiri Pasuruan, juga menurunkan pewaris-pewaris perjuangannya. Para pewaris perjuangannya termasuk para ulama pemangku pesantren-pesantren besar, mulai dari pondok pesantren Sidogiri Pasuruan, pondok pesantren Sidoresmo dan pondok pesantren Al-Muhibin Surabaya, sampai pondok pesantren Syekhona Holil Bangkalan. Dari istri pertamanya di Krapyak Pekalongan, Said Sulaiman dikaruniai 4 orang putra, yaitu Hasan, Abdul Wahab, Muhammad Bakir, makamnya ada di Geluran sepanjang Sidoarjo, dan Ali Akbar. Keturunan Said Sulaiman dari jalur Abdul Wahab, banyak yang tinggal di Magelang dan Pekalongan. Sedangkan keturunan beliau dari jalur Muhammad Bakir, berada di Krapyak Pekalongan. Abdul Wahab dikenal sebagai pejuang yang gigih melawan penjajah Portugis dan Belanda.
Begitu pula Hasan Said yang masyhur dengan sebutan Pangeran Agung ini juga sosok pejuang pembebasan tanah Jawa dari cengkeraman Kompeni Belanda. Melalui jalur Said Ali Akbar, banyak terlahir ulama-ulama pemangku pesantren di Jawa Timur. Sebut saja, Sidogiri, Demangan Bangkalan, dan Sidoresmo Surabaya. Sampai kini, makam Said Ali Akbar tidak diketahui. Konon, karena kegigihannya menentang penjajah, ia selalu diburu oleh Kompeni Belanda. Suatu ketika, Belanda berhasil menangkap Ali Akbar dan akan dibuang ke Belanda dengan menggunakan kapal. Tapi di tengah pelayaran Said Ali Akbar hilang. Anehnya, ia muncul lagi di Sidoresmo. Untuk kedua kalinya beliau ditangkap tentara Kompeni dan dibawa ke Belanda. Tapi seperti semula, beliau menghilang di tengah pelayaran dan kembali ke Sidoresmo. Kemudian, untuk ketiga kalinya beliau ditangkap dan dibawa ke Belanda. Tidak seperti penangkapan sebelumnya, Ali Akbar tidak kembali ke Sidoresmo. Ia terus menghilang. Konon, beliau lari ke Tarim, Hadramaut, kampung para wali di mana kakeknya, Abdurrahman Basyaiban dilahirkan. Said Ali Akbar meninggalkan 6 putra yang kelak menjadi penerus jejak kakeknya, Mbah Said Sulaiman. Mereka adalah 1. Said Imam Ghazali, makamnya di Tawunan Pasuruan. 2. Said Ibrahim, makamnya di kota Pasuruan. 3. Said Badruddin, makamnya di sebelah Tugu Pahlawan Surabaya. 4. Said Iskandar, makamnya di Bungkul Surabaya. 5. Said Abdullah, makamnya di Bangkalan Madura. Dan 6. Said Ali Asgar, makamnya di Sidoresmo. Belakangan diketahui, bahwa menurut catatan nasab keluarga Sidogiri dan Bangkalan, Said Abdullah adalah putra Said Sulaiman, bukan cucu Said Sulaiman dari Said Ali Akbar. Dari Said Abdullah, terlahir pewaris-pewaris perjuangan Said Sulaiman yang memangku pesantren seperti Sidogiri dan Demangan Bangkalan, yang masing-masing telah memiliki ribuan santri. Sedangkan keturunan Mbah Said Sulaiman dari Ali Asgar di Surabaya telah menguasai 2 desa, Sidoresmo dan Sidosermo. Sekarang, di 2 desa ini terdapat sekitar 28 pondok pesantren. Semuanya diasuh oleh keturunan Said Sulaiman. Said Ali Asgar juga menurunkan ulama-ulama pemangku pesantren di Tambak Yosowilangun, Surabaya. Sedangkan dari istrinya yang kedua, Putri Mbah Soleh Semendi, Said Sulaiman mempunyai beberapa putra. Di antaranya Kiai Ahmad, Lebak, Gwinongan, Pasuruan. Dari istrinya yang ketiga di Malang, beliau mempunyai putra Said Hazam. Tetapi menurut riwayat lain, Hazam adalah putra Mbah Sulaiman dari istri yang kedua, Putri Mbah Soleh Semendi. Konon, Mbah Said Sulaiman membabat Sidogiri atas titah dari Sunan Giri. Beliau harus berjuang habis-habisan untuk membabat Sidogiri. Tidak sekedar bekerja keras menebang pohon-pohon Sidogiri yang masih berwujud rimba, tapi juga harus bertarung melawan bangsa Jin. Sebab Sidogiri yang saat itu masih sangat angker dan menyeramkan, menjadi sarang makhluk halus dan markas para dedemit. Sayang, beliau keburu mangkat saat melakukan perjalanan ke Jombang, sebelum perjuangannya yang penuh pengorbanan ini berhasil dengan sempurna. Setelah wafatnya Said Sulaiman, tidak ditemukan data yang kuat mengenai pelanjut perjuangan beliau dalam membabat Sidogiri. Jejak sejarahnya hilang dan baru tercatat sejak periode Kiai Aminullah. Ada 2 versi mengenai tahun berdirinya pondok pesantren Sidogiri. Dalam satu versi, Sidogiri didirikan pada tahun 1745. Dalam catatan lain pondok pesantren Sidogiri berdiri pada tahun 1712. Tahun 1712 adalah tahun paling dekat dengan masa hidup Said Sulaiman. Sebab seperti disebutkan sebelumnya, beliau membabat Sidogiri pada usia senjanya. Belum sempurna pembabatan Sidogiri, Said Sulaiman keburu meninggal. Sedang beliau hidup pada masa Untung Surapati yang meninggal tahun 1705. Sedangkan tahun 1745 diperkirakan masa hidup Kiai Aminullah. Jadi, kemungkinan besar, usia pondok pesantren Sidogiri 275 tahun pada tahun ini terhitung sejak periode Kiai Aminullah ini. Kiai Aminullah adalah seorang santri yang berasal dari Bawean. Menurut satu riwayat, beliau menikah dengan Nyai Masturah binti Rofi'i bin Umi Kulsum binti Hazam bin Said Sulaiman. Bersama Nyai Masturah, Kiai Aminullah menetap di Sidogiri. Namun menurut riwayat yang masyhur di kalangan keluarga Sidogiri berdasarkan catatan silsilah, Kiai Aminullah menikah dengan Nyai Indah binti Said Sulaiman.
Menurut riwayat ini, Kiai Aminullah adalah menantu langsung Sayyid Sulaiman. Kiai Aminullah sendiri adalah figur abid atau ahli ibadah, yang senang berhikmah. Bahkan, sehabis salat tahajud, beliau istiqomah mengisi jeding masjid-masjid di sekitar Sidogiri. Hal ini terus beliau lakukan sampai 4 tahun. Itulah kisah perjalanan Mbah Sayyid Sulaiman hingga Mbah Kiai Aminullah. Kurang lebihnya Kang Sanu mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.